Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan tentang kandungan bahan aktif pada masing-masing obat yang ditulis dalam resep, berbagai bentuk sediaan yang tersedia di pasaran, sinonim dari obat tersebut, khasiat, indikasi, kontraindikasi, efek samping, dan mekanisme kerjanya. Serta dosis penimbangan atau pengenceran cara penyiapan obat yang tertulis dalam resep. Terus di sini ada pertimbangan klinis Salbron sirup. Khasiatnya itu untuk mengobati penyakit asma karena alergi tertentu. Indikasinya itu digunakan untuk pengobatan asma bronkial, bronkitis kronis, emfisema, dan kondisi bronkoplastik lainnya. Efek sampingnya itu tremor halus otot, skeletal terutama tangan, palpitas, dan kadang kram otot. Kontraindikasinya, penderita yang hipersensitif terhadap Salbron. Mekanisme kerja dari Salbron sirup dengan cara melemaskan otot-otot di sekitar saluran pernapasan yang menyempit sehingga udara dapat mengalir lebih lancar ke dalam paru-paru. Bentuk sediaan yang tersedia di pasaran, obat hirup inhaler, tablet, sirup, dan injeksi. Selanjutnya, resep obat parasetamol, khasiatnya untuk penurun demam dan pereda nyeri, serta nyeri head dan sakit gigi. Indikasinya itu untuk meredakan gejala demam dan nyeri pada berbagai macam penyakit, demam, tifoid, dan infeksi saluran kemih. Pada pasien anak, parasetamol ini digunakan saat suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Efek sampingnya demam, muncul ruam kulit yang terasa gatal, sakit tenggorokan, muncul sari awan, nyeri punggung, tubuh terasa lemah, kulit atau mata berwarna kekuningan, timbulnya memar pada kulit. Kontraindikasinya pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas dan penyakit HEPFAR aktif, derajat berat, penggunaan parasetamol terutama dalam jangka panjang. Perlu diperhatikan pada pasien dengan penyakit HEPFAR kronis, dekompensa, hipovolemia berat. Mekanisme kerjanya, parasetamol bekerja dengan cara mengurangi produksi zat penyebab peradangan, yaitu ada prostaglandin dengan penurunan kadar prostaglandin di dalam tubuh, tandanya dengan peradangan seperti demam dan nyeri akan berkurang. Bentuk sediaan yang ada di pasarannya yaitu ada bentuk tablet 500 mg dan 600 mg, lalu sirup, drop, suppositoria, dan infus. Selanjutnya ada CTM atau chlorpheniramine. Khasiatnya, obat yang digunakan meredakan gejala alergi yang disebabkan oleh makanan, obat-obatan, gigitan serangga, paparan debu atau bulu binatang saat alergi serbuk sari. Indikasinya, CTM ini dikenal sebagai chlorpheniramine maleat atau chlorphenamine maleat, di antaranya untuk rinitis alergi atau urtikaria. Efek sampingnya itu mengantuk, mual, muntah, nafsu makan berkurang, sembelit atau konstipasi, mulut, hidung, dan tenggorokan kering, gangguan penglihatan, dan sulit buang air kecil. Mekanisme kerja obat ini, dia tuh cara menghambat kerja histamin, senyawa di dalam tubuh yang memicu terjadinya gejala alergi. Saat alergi terjadi, produksi histamin dalam tubuh meningkat secara berlebihan sehingga memunculkan gejala dari reaksi alergi. Gejala dari reaksi alergi ini dapat bermacam-macam bentuk. Contohnya itu kayak mata berair, hidung tersumbat,
pilek, bersin-bersin, gatal-gatal, dan ruam pada kulit, serta pembengkakan di beberapa bagian tubuh, misalnya wajah. Bentuk sediaan yang tersedia di pasaran itu tablet atau kaplet, 4 mg, 5 mg, sirup, dan ampul. Bisa ditambahkan juga untuk CTM itu kontraindikasinya untuk penderita epilepsi. Oh iya. Yang selanjutnya, dextromethorphan, khasiatnya obat untuk meredakan batuk kering yang muncul akibat infeksi tertentu. Indikasinya batuk kering tidak produktif. Efek sampingnya psikosis atau hiperaktif dan halusinasi pada dosis besar, depresi pernafasan pada dosis besar. Kontraindikasinya asma, batuk produktif, gangguan fungsi hati, sensitif terhadap dextromethorphan. Mekanisme kerjanya, dextromethorphan bekerja dengan cara menekan dorongan untuk batuk yang berasal dari otak, namun obat ini tidak cocok digunakan untuk mengatasi batuk berdahak dan batuk jangka panjang yang disebabkan oleh bronkitis kronis, asma, emfisema, atau kebiasaan merokok. Bentuk sediaan yang tersedia di pasaran, bentuk tablet, sirup, dan permen plega tenggorokan atau lozenges. Untuk selanjutnya ada Ambroxol. Khasiatnya itu dia untuk mengencerkan dahak. Indikasinya itu sebagai mukolitik, Ambroxol seringkali digunakan dalam tata laksana berbagai gangguan saluran napas, seperti bronkitis akut, bronkitis kronik, dan penyakit paru obstruktif kronik. Efek sampingnya itu ada mual, muntah, diare, sakit perut, sakit mah, perut kembung, ruam merah pada kulit, bibir atau tenggorokan yang kering, serta lidah terasa keluh. Untuk kontraindikasinya itu tidak boleh digunakan pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas atau anafilaksis terhadap Ambroxol. Selain dari itu, tidak ada kontraindikasi absolut terkait penggunaan Ambroxol pada pasien dengan riwayat ulcus pepticum. Penggunaan Ambroxol tidak disarankan. Untuk mekanisme kerjanya, Ambroxol bekerja dengan cara memecah serat asam mukopolisakarida yang membuat dahak lebih encer dan mengurangi adhesi lendir pada dinding tenggorokan, sehingga mempermudah pengeluaran lendir pada saat batuk. Bentuk sediaan yang tersedia di pasaran itu tersedia dalam berbagai bentuk, oral seperti kapsul lepas lambat 75 mg, tablet 30 mg, serta sirup 15 mg per 5 ml. Selanjutnya ada perhitungan dosis, penimbangan atau pengenceran, dan cara menyiapkan obat dalam resep. Di sini ada resep PCT. Di resep PCT-nya ada 5 tablet. Bisa didapatkan 5 dikali 10, 10 dari datalis dosisnya numero 10. Berarti 5 tablet dikali 10 sama dengan 50 tablet. CTM 5 tablet dikali 10 sama dengan 50 tablet. Dextromethorphan 8 tablet dikali 10 sama dengan 80 tablet. Ambroxol 3 tablet dikali 10 sama dengan 30 tablet. DMCTM ada yang minus per 40 mg. Pemakaian satu kalinya 5 tablet dari yang pertama yang ada di resep 5 tablet dikali 4 mg per tablet. 4 mg per tablet itu KS-nya, kekuatan sediaannya. Tablet-tabletnya dicoret, hasilnya jadi 20 mg. Pemakaian sekalinya 20 tablet dikali 3 mg per tablet sama dengan 60 mg. Dapat 3 mg-nya. Maaf, itu bukan 3 mg, tapi kayak dari pemakaiannya kan S3DDE, berarti dikali 3, jadi 20 tablet dikali 3 sama dengan 60 mg, itu lebih dari 40 mg overdosis. Persentase seharinya 60 mg dikali 100% dibagi 40 mg dapat 150%. Yang kedua, untuk 1 hari kan, dosis 1 hari. Iya. 1 kalinya nggak ada. Itu
untuk satu harinya. Itu bukan 150 mg, tapi 150%. Iya, tadi Oh iya, salah. Bentar. Yang kedua ada strip per 12 mg yang sekarang digunakan pemakaian satu kalinya 5 tablet dikali 4 mg per tablet. 4 mg per tablet dapat dari kekuatan sediaannya. Jadi 5 tablet dikali 20 mg per tablet sama dengan 20 mg. Seharinya 20 tablet dikali 3 sama dengan 60 mg. Ya, 3 kalinya di pemakaiannya ya. Hasilnya 60 mg lebih dari 12 mg overdosis. Persen seharinya 20 dikali 100% dibagi 12 mg. Hasilnya 500%. DM-CTM-nya ada min per 4 gram. T1 kalinya 5 tablet dikali 500 mg per tablet sama dengan 2.500 mg. 500 mg per tablet dapat dari kekuatan sediaannya. P seharinya 2.500 mg dikali 3 sama dengan 7.500 mg. Lebih dari 4.000 mg overdosis. Persen DM seharinya 7.500 mg dikali 100% dibagi 4.000 mg. Di sini 4.000 mg ya, bukan 400. Sama dengan 187,5%. Penimbangan bahannya ada pertama PCT 50 tablet, CTM 50 tablet, dexametrofan 80 tablet, ambroxol 30 tablet. Cara menyiapkan obat dalam resep. Next aja. Selanjutnya ada resep kedua. Yang pertama ada cefixim. Khasiatnya itu dia untuk mengobati infeksi bakteri pada telinga, saluran pernapasan, dan infeksi saluran kemih. Untuk sinonim obatnya itu cefixim. Indikasinya itu digunakan untuk pengobatan infeksi antara lain itu seperti infeksi saluran kemih tanpa komplikasi yang disebabkan oleh E. coli dan Proteus mirabilis. Terus untuk efek sampingnya itu dia ada shock, gangguan hepatik, saluran cerna, reaksi hipersensitivitas, sistem hematologik, renal, sistem respirasi, dan defisiensi vitamin. Untuk kontraindikasinya itu dengan riwayat shock atau hipersensitif terhadap beberapa bahan dari obat ini. Mekanisme kerjanya itu dia bersifat bakterisidal dengan cara mengikat satu atau lebih penisilin dinding protein atau yang disingkat dengan PBP yang menghambat transpeptidasi tahap terakhir dari sintesis peptidoglikan di dinding sel bakteri, sehingga menghambat biosintesis dan mencegah pembentukan dinding sel yang mengakibatkan kematian sel bakteri. Bentuk sediaan yang tersedia di pasaran itu ada tablet, ada cefixim 100 mg, 200 mg, serta kapsulnya itu ada 100 mg dan 200 mg 400. Serta untuk sirup kering itu cefixim 100 mg per 5 ml, serta cefixim 200 mg per 5 ml. Selanjutnya ada arkosia. Khasiatnya itu untuk meredakan nyeri dan pembengkakan pada penderita osteoartritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, atau radang sendi akibat penyakit asam urat. Sinonim obatnya itu etericosip. Indikasinya menghilangkan gejala pada pengobatan osteoartritis, menghilangkan nyeri akut pada pembedahan pengobatan gigi. Efek sampingnya pusing, edema eksim ringan, rasa panas dalam perut, sakit kepala, ALT dan AST meningkat, dan dispepsia. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Mekanisme kerja obatnya menghambat kerja dari enzim siklooksigenasi,
di mana enzim ini berfungsi dalam membantu pembentukan prostaglandin saat terjadinya luka dan menyebabkan rasa sakit serta peradangan. Ketika enzim siklooksigenasi terhalangi, maka produksi prostaglandin lebih sedikit sehingga rasa sakit dan peradangan akan berkurang. Bentuk sediaan yang tersedia di pasaran tersedia dalam bentuk tablet 30 mg, 60 mg, 90 dan 120 mg. Selanjutnya ada Cataflam tablet sebanyak dengan bobot 50 mg. Khasiatnya itu untuk meredakan rasa sakit seperti sakit gigi dan nyeri haid. Sinonim obatnya kalium diklofenak dengan indikasi meredakan nyeri dan mengurangi inflamasi pada pasien rheumatoid arthritis akut dan kronis, nyeri pada tulang, dan spondylitis ankylosa. Efek sampingnya kadang-kadang nyeri epigastrum, sakit kepala, pusing, atau vertigo dan ruam kulit. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki kondisi sebagai berikut, yaitu dengan gangguan pencernaan seperti tukak lambung, dan tukak. Sika, ini nggak ada suaranya ya? Ada. Apa udah? Si Sika kayaknya sinyalnya jelek deh. Ada nggak? Baru ada. Oh, tadi sampai mana yang hilang? Sampai ke kontraindikasi. Ya udah lanjut, diulang lagi dari kontraindikasinya. Tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki kondisi sebagai berikut dengan gangguan pencernaan seperti tukak lambung dan tukak usus, terus pendarahan pada saluran pencernaan, hamil pada trimester akhir, gangguan hati, gangguan jantung, riwayat asma, reaksi hipersensitivitas atau alergi pada kalium diklofenak. Mekanisme kerjanya dari enzim siklooksigenase, di mana enzim ini berfungsi dalam membantu pembentukan prostaglandin saat terjadinya luka dan menyebabkan rasa sakit serta peradangan. Ketika enzim siklooksigenase ini terhalangi, maka produksi prostaglandin ini lebih sedikit sehingga rasa sakit dan peradangan akan berkurang. Bentuk sediaan yang ada di pasarannya itu ada Cataflam 50 mg dengan bentuk sediaan tablet, ada dalam bentuk sirup kering, terus dalam tablet yang dilarutkan, setiap tablet yang mengandung diklofenak ya dalam bentuk tablet juga, terus dalam sirup tetes. Selanjutnya ada betadine gagal, khasiatnya untuk membersihkan dan menjaga kesehatan rongga mulut, membantu mengobati sariawan dan menghilangkan bau mulut. Sinonim obatnya itu povidone iodine. Indikasi obat kumur antiseptik untuk rongga mulut seperti gusi bengkak, sakit tenggorokan, sariawan, bau mulut, dan napas tak segar. Efek samping obat ini iritasi dan sensasi terbakar. Kontraindikasinya itu hipersensitif terhadap iodium, penderita penyakit tiroid, wanita hamil dan menyusui. Mekanisme kerjanya dari PVP1 mampu membunuh kuman pada saat pelepasan iodin bebas. Iodin povidone H terbentuk
membuat kandungan tersebut berikatan dengan dinding sel mikroorganisme. Selanjutnya, iodin akan menghancurkan masuk ke membran sel, kemudian menghancurkan protein yang sensitif pada membran atau lapisan sel kuman sehingga terjadi pecahnya sel dan kematian sel kuman. Bentuk sediaan yang tersedia di pasaran itu obat kumur, obat tetes mata, obat topika, dan obat topikal. Nah, selanjutnya ada perhitungan dosis, penimbangan atau pengecaran, cara penyiapan obat dalam resep. Di sini ada penimbangan bahan. Cefixim kapsul 100 mg, 10 kapsul. 10 kapsulnya itu dari Nomero. Arcoxia tablet 220 mg, 5 tablet. Cataflam tablet 50 mg, 15 tablet. Betadine Betadine gargle 1 botol. Catatan, tidak ada perhitungan karena resep non-racikan, jadi langsung ke penimbangan bahan. Cara penyiapan obat dalam resep. Yang pertama, ambil kapsul Cefixim 100 mg sebanyak 10 kapsul, beri etiket lalu masukkan ke dalam klip obat. Terus yang kedua, ambil tablet Arcoxia 120 mg sebanyak 5 tablet, beri etiket lalu masukkan ke dalam klip obat. Yang ketiga, ambil tablet Cataflam 50 mg sebanyak 15 tablet, beri etiket lalu masukkan ke dalam klip obat. Yang keempat, ambil betadine gargle sebanyak 1 botol, beri etiket lalu serahkan kepada pasien. Terus kita yang belum tuh sinonim setiap obat, cara penyiapan obat yang di resep pertama. Selfie, udah ketemu ya sinonim setiap obatnya? Kita mau Untuk sinonimnya. Untuk paracetamol tuh sinonimnya ada beberapa macam nama dagangnya itu seperti Panadol, Paraco, Paradin, udah. Oh, cara pembuatan yang resep racikan. Nih sebenarnya pada ya yang resep pertama ini kan jumlahnya banyak ya, ada yang per tabletnya tuh banyak gitu. Sebenarnya bisa diambil setengahnya kan? Enggak. Kan di situ ada kalau kita kaliin TS-nya berarti ada itu kan, ada misalnya KPCT ada 50 tablet, terus ATM ada 50 tablet juga, dextromethorphan ada 80, sama Ambroxol ada 30. Itu Iya. Baik, sekarang sesi kedua. Di sini kita bakal ngebahas resep pertama ya. Soalnya tadi kita belum ngebahas cara penimbangan dan juga penyiapan si resep itu, serta ada yang bagian yang belum itu sinonim dari obat. Baik, bisa dilanjut, silakan. penimbangan bahan. Yang perhitungan dulu deh. Perhitungannya di sini ada yang OD kan. Alasan dia OD itu bisa karena kan resepnya di situ kepotong.
Bisa karena umurnya yang beda sama yang resep, sama di situ kan dikali 10 ya DTD-nya, Ya, 50 tablet kebanyakan. Mending sebelum kita kerjakan, kita konsul lagi ke dokternya apakah benar. Cara menyiapkan obat. Siapkan alat dan bahan, gerus laktosa ke dalam mortir. Gunanya memasukkan laktosa itu untuk melapisi mortirnya. Terus masukkan ambroxol ke dalam mortir, lalu gerus homogen, tambahkan paracetamol, gerus homogen. Setelah homogen, masukkan CTM, gerus sampai homogen. Lalu tambahkan dextromethorphan, gerus sampai homogen. Setelah homogen, keluarkan dari dalam mortir, letakkan di kertas perkamen, bagi menjadi 10 bagian. Selanjutnya bungkus satu persatu. Setelah selesai, masukkan ke dalam plastik klip. Beri etiket, lalu serahkan kepada pasien. Untuk sinonim Salbron sirup itu ada salbufen. Untuk Kalau sinonim ya, paracetamolnya ada Nuvadol, Omegrip, Pamol, dan Panadol. Terus sinonim obat pada CTM-nya ada Aleron sama Dehista. Sinonim dari dexamethorphan-nya ada Stanidin. Dan sinonim pada obat ambroxolnya ada beta-litik, Berea, Bisolven, sama Mucopek. baik, sekian dari diskusi kelompok 3 untuk resep 1 dan resep 2-nya. Gimana guys? Nanti potong aja ya, Pir. Ini Iya. Sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum, udah gitu aja. Ya, silahkan Selvia. Kan lu yang buka. Gak apa-apa lah. Sekian dari kelompok 3 untuk diskusi resep 1 dan resep 2. Kurang lebih dan salah kata dalam diskusi ini mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.